Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang pada video ini kita akan membahas atau belajar tentang salah satu subtopik pada materi matematika di SMA, yaitu tentang limit ketahinggaan fungsi aljabar dan geometri. Nah, kalau dalam kajian matematika, seperti kita ketahui bersama bahwa limit merupakan salah satu bidang kajian pada kalkulus, dan untuk mempelajari limit ketahinggaan fungsi aljabar maupun geometri, setidak-tidaknya atau kita harus sudah belajar mengenai limit fungsi aljabar dan geometri. Artinya apa? Dia limitnya itu menuju suatu nilai. Kalau di sini kan menuju ke ketahinggaan. Nah, nanti apa yang akan kita belajar di sini? Nah, limit ketahinggaan ini, ya, ini nanti akan kita pelajari, ya, di sini pada video ini. Saya akan mengambil definisi atau pengertian-pengertian yang sekiranya mudah untuk dipahami, ya. Meskipun ya pengertian nanti misalkan bukan pengertian yang sifatnya secara matematis atau secara konseptual yang mendasar, tapi setidak-tidaknya kita akan bagaimana caranya mempelajari atau mengetahui nilai limit ketahinggaan itu dengan mudah, ya. Nah, peta konsep untuk mempelajari kita yaitu yang pertama, limit ketahinggaan fungsi aljabar dan geometri, ya. Ini adalah topik kita yang pertama. Kemudian kita nanti pertama kali atau pada video ini lebih fokus pada pengertiannya. Jadi pengertian nilai limit, pengertian limit ketahinggaan fungsi aljabar. Nah, nanti pada kenapa saya fokus pada fungsi aljabar? Karena nanti di trigonometri itu pada prinsipnya adalah pengembangan dari fungsi aljabar. Jadi kalau misalkan limit ketahinggaan fungsi aljabar itu sudah paham, ya insya Allah limit untuk yang trigonometri juga akan terbantu nanti akan pada video-video berikutnya. Nah, nanti ada kita di video ini akan fokus pada pengertiannya dulu, ya. Kemudian nanti kita juga akan belajar tentang bentuk limit X menuju tahingga atau limit ketahinggaan yang bentuknya adalah tahingga per tahingga. Nah, itu nanti solusinya bagaimana. Kemudian juga limit X menuju tahingga adalah tahingga dikurangi tahingga. Nah, dua ini juga akan menjadi pokok bahasan kita berikutnya. Selain itu, setelah kita mengetahui dua bentuk ini, kita nanti akan belajar tentang aplikasi limit fungsinya. Ya, otomatis limit ketahinggaan itu adalah seperti pada judulnya adalah kita nanti akan belajar pada fungsinya, ya. Biasanya kalau menyebutnya fx, x-nya aljabar gitu, untuk memudahkan, ya, fungsi yang trigonometri dan non trigonometri. Oke. Nah, sekarang kita langsung pada pembahasan berikutnya. Jadi limit itu kan, limit di tak hingga, ya, merupakan kajian yang tepat untuk mengetahui kecenderungan suatu fungsi jika nilai variabelnya dibuat semakin besar. Nah, kita tahu kalau misalkan dalam pengertian limit, ya, limit itu, jadi kalau misalkan teman-teman masih ingat kemarin, jadi limit X menuju suatu nilai. Nah, itu kan kemarin yang fx. Nah, secara sederhana kita akan mengganti nilai A untuk X pada fungsinya. Nah, sekarang kalau yang dimaksud dengan tak hingga, jadi nanti ini dikata kuncinya adalah variabelnya akan menuju ke semakin besar. Nah, dikatakan variabelnya semakin besar itu adalah nilai X-nya itu, ya, seperti di sini, itu akan semakin besar. Jadi nilainya itu akan berubah, ya, mulai dari 0 menuju 1, ini contohnya ya, menuju 2, menuju 3, 4, sampai kita tidak menuju ke semakin besar yang nilainya tahingga. Atau kita katakan X menuju tahingga. Dan kalau dituliskan yang di sini, X menuju tahingga, artinya apa? Nilai X semakin besar atau tambah besar tanpa batas. Nah, itu nanti grafiknya bagaimana dilanjutnya. Oke, ya. Nah, sehingga dalam berbagai aplikasi sering ditanyakan bagaimana nilai fx, ya,
apabila X-nya cukup besar. Nah, sebagai contohnya misalkan begini, bagaimana nilai fx fungsinya X-nya itu ya, untuk fx adalah 1/x apabila nilai X-nya itu besar sekali, yaitu nanti nilainya bagaimana, sehingga kan nanti kalau misalkan dalam pengertian penulisannya jadi limit X menuju tak hingga, begini kan teman-teman, ini nilai 1/x. Nah, X-nya itu nanti kan akan menuju ke yang mulai dari 1/1 atau 1/0 dulu deh, kemudian 1/2, 1/3, 1/4, sampai kapan? Ya, sampai tak hingga, sampai batasnya kita nggak tahu gitu ya. Nah, itu jadi gambaran umumnya adalah limit X-nya itu semakin lama semakin besar. Nah, ini dari sini ke atas terus. Ini salah satu contoh fungsinya. Oke ya. Nah, sekarang, coba. Tadi kan saya menyebutkan kalau misalkan fx-nya adalah 1/x, gitu. Dan di sini saya masukkan 1/x di sini. Nah, tabelnya ini juga ini. Jadi ini kalau misalkan 1/x tadi, ini saya transformasikan ke dalam sebuah grafik. Jadi grafiknya itu, coba kita lihat grafik teman-teman di sini ya. Ini yang, ini di sini kita lihat ada yang grafik biru. Grafik biru ini ya, yang garis lengkung biru atau kurva biru ini dia mewakili bentuk atau mewakili fungsi fx, gitu ya. Jadi ada dua, yang ke kanan ya, dan yang ke kiri, itu mewakili fungsi fx. Nah, kita tahu kalau misalkan dalam penggambaran grafik itu kita butuh nilai x dan nilai y. Nah, di situ. Nah, sehingga kalau saya mulai X-nya, tadi kan saya mengatakan limit X-nya menuju tak hingga. Jadi mulai dari 1, 10, saya ambil ya, sesuai dengan grafik di sini. Ada 1, 10, 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Sehingga kalau saya masukkan ke dalam fx ini, maka nilainya itu akan semakin lama semakin mengecil, ya kan? Kalau X-nya 1 kan dia fx-nya 1, X-nya 10, fx-nya 1/10 atau 0,1. Nah, dia kalau dalam grafiknya itu kan semakin lama ini semakin kecil, ya. Ini di sini, ini semakin lama semakin kecil. Nah, ini semakin ke sini. Tapi garis biru ini atau kurva biru ini dia tidak akan menyentuh sumbu X, sehingga nilai dia akan semakin ke bawah, nilai y-nya itu kan akan semakin kecil, tapi dia tidak akan menyentuh sumbu x. Ini kalau diambil dari x positif. Begitu juga kalau misalkan saya ambil x-nya yang x negatif, gitu. Nah, sama, nilai x negatif itu saya substitusikan ke fx 1/x, ya kan? Untuk x negatif 1, maka dia nilainya negatif 1. Untuk x negatif 10, negatif 0,1, dan seterusnya sampai misalkan X-nya saya ambil 1 juta, yaitu kepada negatif 1/1 juta atau 0,000001. Nah, sama, dia semakin lama nilai ini, kalau X-nya itu semakin besar, maksudnya semakin kecil ya, semakin menuju X-nya semakin besar, ya, maka dia akan menuju ke sumbu X, begitu juga. Nah, sehingga kalau misalkan kita lihat penjabaran dari grafik ini, ya, ternyata kita lihat semakin besar nilai X, gitu, maka nilai Y-nya itu akan semakin kecil, atau fx-nya itu dia akan semakin kecil mendekati 0. Ya, ini kan coba kita lihat di grafiknya ini, di tabel maksud saya, ya kan? Sehingga ketika limit X menuju tak hingga 1/X, teman-teman bisa lihat dia nilainya adalah 0. Nah,
Ini salah satu contoh, ya, salah satu kasus nilai limit X yang menuju tak hingga. Ya kan? Saya ambil kasusnya dulu. Gitu. Oke. Sampai di sini saya kira sudah. Ya, saya sudah paham ya. Sehingga apa yang bisa kita ambil atau yang bisa kita pahami di sini? Nah, saya membuat sebuah definisi. Ya, atau mengambil definisi bahwa jika definisi pertama limit X menuju tak hingga untuk fx sama dengan L itu nilainya, ya, sembarang nilai atau sembarang bilangan, ya. Jika fx terdefinisi untuk setiap nilai X yang cukup besar, artinya fungsinya itu ketika X saya masukkan, ya, ke dalam fx itu terdefinisi ada nilainya, ya. Dan jika X menjadi besar tak terbatas arah positif, maka dia akan mendekati suatu nilai L. Nah, suatu nilai L itulah nanti yang akan kita sebut dengan dia nilai limitnya. Ya, jadi kalau misalkan di grafik yang ini, dia yang kurva biru ini, dia akan menuju terus sini, dia akan menuju ke sumbu X. Ya kan? Nah, ternyata menuju sumbu X yang semakin ke kanan ini, grafik biru ini, tapi nilai Y-nya dia akan hampir menuju titik 0. Nah, 0 itulah kalau di contoh ini dia adalah L itu sendiri. Jadi suatu nilai L. Begitu juga jika fx terdefinisi untuk setiap nilai X yang cukup besar ke arah negatif. Ya, jika X menjadi besar tak terbatas dia ke arah negatif, maka dia akan menuju ke L. Nah, ini definisi pertama. Ada definisi lain lagi yang secara matematis tapi tidak saya tuliskan di sini. Nah, teman-teman bisa bisa eksplorasi lagi yang pengertian secara matematis supaya lebih gampang lagi. Jadi jelas jika K ini adalah bilangan bulat positif pada fungsi ini, maka limit X menuju tak hingga untuk limit X1 per X pangkat K, maka dia nilainya adalah 0. Ini adalah ibaratnya bekal nanti kita menyelesaikan persoalan-persoalan tentang limit X menuju tak hingga, ya. Jadi bekalnya atau pengertian dasarnya saya ambil yang fungsi yang ini. Oke, ya. Nah, oke. Sekarang nah ini, jadi diingat-ingat aja dua poin ini, ya. Jadi dua poin ini, jadi limit X menuju tak hingga 1 per X pangkat N itu sama dengan 0, dan limit menuju X min tak hingga 1 per X pangkat N dia juga nilainya 0, ya. Tapi dengan catatan X pangkat N nya itu pasti terdefinisi untuk X yang nilainya negatif, ya. Karena kenapa di sini X yang nilainya negatif, ya, ini karena di sini X menuju negatif tak hingga. Nah, itu sehingga itulah menjadi dasar pemikirannya. Oke, ya. Oke. Nah, sekarang saya ambil contohnya. Ini supaya kita tidak ngawang istilahnya. Ya, jadi perlu diketahui kalau teorema limit dasar masih bisa kita terapkan pada limit di tak hingga. Artinya apa? Yang teman-teman pelajari pada limit sebelumnya atau teorema limit dasar itu, ini masih kita terapkan pada limit tak hingga. Seperti saya katakan di awal tadi, salah satu prasyarat mempelajari limit tak hingga adalah kita tahu atau paham tentang limit X menuju suatu nilai, ya. Namun, nanti untuk kasus-kasus yang melibatkan bentuk tak tertentu seperti tak hingga dikurangi tak hingga, maksudnya apa? Ketika X-nya itu dimasukkan ke dalam fungsi, ternyata hasilnya adalah tak hingga dikurangi tak hingga, atau tak hingga per tak hingga, atau 0 dikali tak hingga, maka kita perlu manipulasi aljabar. Manipulasi aljabar itu artinya apa? Kita memanipulasi fungsi-fungsi yang ada, atau istilahnya menghitung
bagaimana caranya nanti suatu limitnya itu ada. Oke ya. Jadi seperti yang pada sebelum-sebelumnya, limit itu intinya kalau dia tidak mendapatkan bentuk-bentuk yang seperti saya garis biru ini ya, saya garis bawah ini. Oke ya. Nah, sehingga ya, di sini kita tahu, saya ambil contohnya, misalkan limit x menuju tak hingga ya, limit x menuju tak hingga untuk x pangkat 3 dikurangi 7x kuadrat. Nah, penyelesaian pertamanya adalah kita memfaktorkan suku pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya antara x pangkat 3 dan x pangkat 2 ya. Kalau di sini limit tak hingga, kata kuncinya terlalu diingat-ingat adalah di mana pangkat tertingginya. Nah, kita faktorkan ya. Kalau biasanya bahasa kalian keluarkan pangkat tertingginya ya, kemudian baru kita hitung limitnya, sehingga dari x pangkat 3 dikurangi 7x kuadrat saya faktorkan atau saya keluarkan di dalam kurung x pangkat 3, karena x pangkat 3 dikali 1 x pangkat 3 dikali 7 per x, hasilnya adalah x pangkat 3 negatif 7x kuadrat gitu ya. Nah, sehingga coba kalau kita lihat pada pembahasannya, nah kita ingat dari sini ke sini ada sifat limit di fungsi pada pembahasan sebelumnya, yaitu limit x menuju satu nilai f x kali gx itu adalah limit x menuju, nah ini annotationnya kita peroleh yang di sini. Kemudian karena limit x, nah ini kan kita ingat tadi, kenapa kok 7 per x menjadi 0 nilainya? Nah, karena kita lihat teman-teman ya, di pengertian pertama tadi limit x menuju tak hingga 1 per x itu adalah 0 gitu. Nah, kalau misalkan 7 per x ya, saya hapus dulu yang ada sini. Oke. Nah, kalau misalkan limit x menuju tak hingga 7 per x, itu kan sebetulnya limit x menuju tak hingga 7 dikali 1 per x, ini kan. Nah, 7 dikali 1 per x menjadi limit x menuju tak hingga 7 saya keluarkan. Nah, kan begini tulisannya, saya 7 limit x menuju tak hingga 1 per x. Nah, ini tadi 0. Nah, 7 dikali 0 hasilnya. Nah, itulah. Kan kita ingat yang pangkat tertingginya itu tadi. Nah, ini sehingga ini kalau saya lanjutkan, ini limit x menuju tak hingganya dia tetap di sini. Ya, kemudian 1 dikurangi 0. Nah, sehingga jadi limit x menuju tak hingga hasilnya x pangkat 3. Nah, x pangkat 3 ketika x menuju tak hingga itu adalah hasilnya tak hingga. Nah, silakan nanti teman-teman bisa menggrafikkannya atau mentransformasikan ke dalam grafik ya, sehingga kok bisa hasilnya ini. Nah, silakan nanti dibuat grafiknya ya, dan limit x menuju tak hingga. Oke. Nah, ini contoh kedua. Coba kita lihat. Di contoh kedua ini, limit x menuju tak hingga ya, untuk x pangkat 3 dikurangi 4x per 3x pangkat 3 ditambah x kuadrat. Teknis perhitungannya sama, yaitu kita bagi
pembilang dan penyebut dengan variabel pangkat tertinggi. Nah, di sini pangkat tertingginya adalah X pangkat 3. X pangkat 3 dia menjadi variabel tertingginya. Sehingga baik itu pembilang maupun penyebut, ya kan, saya bagi dengan X pangkat 3 semuanya. X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 1, 4X per X pangkat 3 hasilnya 4 per X kuadrat, dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat di sini, dan hasilnya adalah 1/3, ya kan. Nah, ini contoh kedua. Nanti dari beberapa contoh kita bisa mengidentifikasi kok. Oke. Nah, kemudian kita lihat di contoh berikutnya. Nah, ini. Kalau di sini limit X menuju tak hingga, pembilangnya X pangkat 3 dikurangi X, dan penyebutnya adalah X pangkat 4 dikurangi 2X kuadrat ditambah 1. Nah, tadi kita ingat kalau kata kuncinya seperti saya katakan tadi, pada limit X menuju tak hingga untuk fungsi aljabar, artinya fungsi non-geometri, ada pada pangkat tertinggi, ya. Nah, kebetulan pada soal yang ini pangkat tertingginya berada di penyebutnya, yaitu X pangkat 4. Nah, kalau sudah, ya sudah, kita lanjutkan perhitungannya seperti yang ada pada video ini, sehingga menjadi hasilnya adalah 0. Ya, 1 per X, 1 per X pangkat 3, 1, 2 per X kuadrat, 1 per X pangkat 4. Ya, coba. Ada bentuk 1, 2, 3, 4. Nah, semuanya masih bisa dikategorikan konsep dasarnya. Kita ingat limit X menuju tak hingga 1 per X. Hasilnya adalah 0. Nah, itu. Ini konsep yang paling dasar sekali. Jangan sampai dilupakan. Oke, sekarang contoh berikutnya. Nah, ini kan limit X menuju tak hingga X dikurangi X pangkat 3 per X kuadrat per 4 dikurangi 4 maksudnya. Nah, kita identifikasi di sini bedanya adalah yang pangkat tertingginya berada di pembilang, atau kalian bisa menyebutnya di atas pada pecahan. Ya, karena biasanya ada yang mengatakan di atas di bawah, kan? Jadi pembilangnya X pangkat 3 dan penyebutnya pangkat tertingginya adalah X kuadrat, ya kan? Sehingga pada penjabaran perhitungannya, ya, saya bagi X kuadrat, kita bagi X kuadrat, ya kan? Nah, ternyata yang di atas lah hasilnya adalah negatif tak hingga. Bagi pembilang dan penyebut dengan variabel pangkat tertinggi dari penyebut. Nah, jadi kata kuncinya kita lihat variabel tertinggi pangkat penyebutnya. Ya, variabel tertinggi pangkat penyebut. Ya, maaf. Jadi saya tidak menyebutkannya. Jadi variabel tertinggi, ya, pada pangkat penyebutnya, yaitu X kuadrat. Jadi kita membaginya itu yang mana? Pada variabel tertinggi X pangkat penyebutnya, ya, pada pangkat yang penyebutnya itu. Jadi tidak sembarang pada pangkat tertingginya. Kita ambil yang pangkat penyebutnya, yang paling bawah biasanya kata menyebutnya. Oke. Nah, sehingga dari contoh yang ini hasilnya adalah negatif tak hingga. Teman-teman bisa melihat sendiri dari sini. Nah, kemudian berikutnya kan kita sudah mendapatkan 4 contoh ini. Nah, kalau kita perhatikan nilai limit di tak hingga pada fungsi polinomial, ya, fungsi-fungsi yang sudah saya berikan pada contohnya, ini fungsi polinomial ataupun fungsi rasional, sama dengan nilai limit dari suku pangkat tertingginya. Dengan menggunakan sifat-sifat ini, ya kan, contoh sebelumnya dapat kita selesaikan dengan cara berikut ini. Ya kan? Tadi kita tahu X pangkat 3 dikurangi 7X kuadrat nilainya adalah tak hingga. Untuk yang kedua, limit X menuju tak hingga X pangkat 3 dikurangi 4X per 3X pangkat 3 dikurangi X kuadrat, hasilnya 1/3.
Untuk yang ketiga, limit X menuju tak hingga X pangkat 3 dikurangi X per X pangkat 4 ber dikurangi 2X kuadrat tambah 1 hasilnya 0. Dan limit X menuju tak hingga X dikurangi X pangkat 3 X kuadrat dikurangi 4 hasilnya negatif tak hingga. Kita lihat identifikasinya. Ya, ini bentuknya. Nah, kita mengidentifikasinya bagaimana? Nah, ini ya, jika limitnya itu, ini kan bentuk fungsinya fungsi pecahan atau polinomialnya pecahan, ya kan? Nah, ini jika pangkat tertingginya pada penyebut ya, ini pangkat tertingginya kan kalau penyebutnya n, kalau pembilangnya adalah m. Jika pangkat tertingginya pada pembilang kurang dari penyebut, maka nilai limitnya adalah 0. Kalau tadi kita lihat di contoh, nah ini yang mana? Ini kan yang ketiga nih. Jadi di sini pangkat tertinggi pada pembilangnya adalah X pangkat 3. Pangkat tertinggi pada penyebutnya adalah X pangkat 4. Maka secara langsung kita bisa mengatakan dia hasilnya adalah 0. Nah, itu. Kemudian jika pangkat tertingginya antara pembilang dan penyebut atau nilai M dan N itu sama, ya, nilai M dan N itu sama, kita hanya melihatnya pada angka di depan X pangkat tertingginya. Jadi misalkan ini kan angka di depan X pada pangkat tertinggi. P ini juga angka di depan pada X pangkat tertingginya di penyebutnya. Maka kita hasilnya adalah A per P. Kalau tadi contohnya adalah yang ini, kan? Yang kedua ini kan antara pembilang dan penyebut X pangkat tertingginya sama, yaitu X pangkat 3. Dan angka di depan di sini adalah 1, angka di depan penyebutnya 3. Maka kita peroleh nilainya adalah 1 per 3. Itu secara sederhana. Gitu. Dan yang terakhir adalah ketika M, ya, M pada ini lebih besar, ya kan? Pangkat tertinggi pada pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka nilai limitnya adalah tak hingga. Coba kita lihat contoh sebelumnya, ya kan? Ini yang keempat, ya kan? Pangkat tertingginya pada pembilangnya adalah X pangkat 3 dan pada penyebutnya X kuadrat. Hasilnya adalah negatif tak hingga, karena kebetulan di sini angka di depannya adalah negatif X pangkat 3. Oke ya. Nah, ini adalah model selanjutnya ketika kita mempelajari limit X di ketainggahan pada fungsi aljabar. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh yang bisa teman-teman kerjakan untuk materi dasar atau materi pada pengertian dasar limit di ketainggaan fungsi aljabar. Oke. Nah, terima kasih. Itu adalah konsep dasar. Masih sebetulnya ada banyak pengertian, bukan banyak ya, artinya ada pengertian secara matematis tadi yang tidak saya singgung di video ini. Ya, jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.